Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Ermasari, NPM 1804041168, kelas C jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah 2 dengan dosen pengampu Ibu Zumaroh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial pendampingan pembuatan laporan keuangan. Sebelum saya membuat tutorial pembuatan laporan keuangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan pada suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Adapun tujuan dibuatnya laporan keuangan, yang pertama, menyajikan informasi yang dapat dipercaya. Yang kedua, menyajikan laporan yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva. Yang ketiga, menyajikan suatu informasi pada pengguna laporan guna memperkirakan potensi keuntungan dari perusahaan. Yang keempat, menyajikan suatu informasi penting lainnya yang meliputi kegiatan pendanaan investasi. Dan yang terakhir, menyajikan informasi lebih dalam pada pemakai laporan yang masih ada. Berikut beberapa jenis laporan keuangan secara sederhana yang sesuai dengan standar akuntansi. Yang pertama, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Tujuan dibuatnya laporan keuangan, yang pertama, menyajikan informasi yang dapat dipercaya perihal aktiva serta kewajiban dan kapital. Yang kedua, menyajikan laporan yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva. Yang ketiga, menyajikan suatu informasi pada pengguna laporan guna memperkirakan potensi keuntungan dari perusahaan. Yang keempat, menyajikan suatu informasi penting lainnya yang meliputi kegiatan pendanaan investasi. Dan yang terakhir, menyajikan informasi lebih dalam pada pemakai laporan yang masih ada hubungannya dengan keuangan. Adapun fungsi laporan keuangan, yang pertama, sebagai media review, yang kedua, sebagai pedoman pembuatan keputusan, yang ketiga, membantu menciptakan strategi baru, dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Berikut contoh laporan laba rugi pada UMKM Lamnunyai Food periode 31 Desember. Hasil penjualan bersih sebesar Rp6.850.000, penghasilan lain-lain sebesar Rp370.000, hutang dihapuskan sebesar Rp200.000, total pendapatan sebesar Rp7.420.000, dan dikurangi dengan beban-beban yang harus dikeluarkan. Harga pokok penjualan sebesar Rp4.980.000, biaya penjualan sebesar Rp600.000, biaya administrasi dan umum sebesar Rp710.000, biaya lain-lain sebesar Rp70.000, pajak penghasilan sebesar Rp159.000. Total beban Rp6.519.000. Beban tersebut dikurangi dengan pendapatan yang telah dihasilkan sebesar Rp7.420.000. Sisanya sebesar Rp901.000. Rp901.000 ini merupakan laba yang dihasilkan oleh Lamnunyai Food. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.